Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang sudah hadir di ruangan Zoom pada malam kali ini. Sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini bersama saya ya, Fatina Banasa itu akan memandu kegiatan kupas karir kita pada malam hari ini itu mengenai tentang persiapan yang terkait tentang persiapan CPNS gitu. Oke. Untuk sebelum kita memulai acara, ya, sebelum kita memulai acara, mungkin kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing ya teman-teman, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Oke, selesai. Oke, mungkin selanjutnya itu sebelum kita mulai acara atau kegiatan kita pada malam hari ini, sebaiknya dulu kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dari Ketua Generasi Pak Syadid selaku pelaksana atau pelaksana kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada Saudara Ilham Sawaldi, waktu dan tempat, silakan. Oke, mungkin Ilham Sawaldi sedang terkendala jaringan ya teman-teman. Selanjutnya mungkin diarahkan aja itu langsung ke Muhammad Fatih Al-Ghifari selaku perwakilan Generasi Roya Syadid. Silakan kepada Algi untuk menyampaikan katanya. Oke, terima kasih Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di tengah-tengah kesibukan ya di malam minggu ini, teman-teman bisa hadir di acara kita ini. Pertama tentu saja kita mengucapkan puji syukur kepada Allah dan telah diberikan kesempatan untuk hadir pada hari ini yang teristimewa. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Fahmi yang sudah bersedia menjadi narasumber pada acara kita pada malam hari ini. Besar harapan kami teman-teman semuanya dapat melihat dan mempelajari apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi seleksi CISN yang bahkan pada malam ini sudah ada satu instansi yang sudah buka, yaitu Kejaksaan Agung. Mungkin kita bisa diskusi di sini bersama-sama dengan fasilitator kita yaitu Kak Fahmi. Silakan bagi teman-teman yang punya banyak pertanyaan bisa disampaikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Algi ya telah mewakili Generasi Roya Syadid untuk menyampaikan kata pengantarnya. Mungkin teman-teman semuanya sesi diskusi kita pada malam hari ini tuh tidak terlalu formal ya, karena kita akan lebih banyak sharing, nanti akan banyak pertanyaan nanti kepada fasilitator kita, yaitu Kak Fahmi sendiri. Nah, teman-teman semuanya, kita sedikit perkenalan dulu dengan Kak Fahmi. Sebelumnya Kak Fahmi ini merupakan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Parangpanjang, angkatan 2017 ya Kak ya. Oke. Dan sekarang beliau itu diamanahkan itu menjadi pembina jasa konstruksi ahli pertama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, tanpa berlama-lama ya teman-teman, mungkin kita akan diperbaiki ya Algi angkatan 18 di semansanya ya. Nah, teman-teman, mungkin tanpa memperlama nih,
kita bakal langsung masuk ke sesi diskusi juga bersama fasilitator kita, yaitu Kak Fahmi Kurniasih. Kepada Kak Fahmi, waktu dan tempatnya disilakan, Kak. Halo adik-adik, ya. Assalamualaikum. Maaf sebelumnya, sinyal kakak kayaknya agak lancar nggak tuh? Sampai sekarang aman, Kak, insya Allah. Oh iya. Tadi apa instruksinya? Kakak kayaknya keluar deh. Mungkin langsung untuk penyampaian materi dulu, Kak, sebelum kita masuk ke sesi diskusinya. Izin share screen ya. Jadi adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah adik-adik, perkenalkan kakak Fahmi Kurniasih. Kakak merupakan angkatan 18 masa Kapal, Kis, dan saat ini diamanahkan oleh teman adik-adik untuk menjadi pembicara dalam acara Kupas Karir CPNS 2023. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ini pertama kali kakak jadi narasumber, mohon pengertian dan uh, kemakluman adik-adik ya. Mungkin kakak belum bisa untuk menyampaikan dengan baik atau bagaimananya. Mungkin kita nanti lebih banyak di bagian sesi diskusi ya, soalnya ini agak dadakan sih menyiapkan materinya. Dan sebenarnya kakak juga nggak terlalu fix dengan aturan-aturan, soalnya aturan-aturan dari PKN itu selalu berubah-ubah untuk perkembangan yang lebih baik. Dan ini adalah poin-poin dari materi kita. Yang pertama formasi, kualifikasi pendidikan, penempatan, dan alokasi. Kedua, hal-hal penting yang perlu adik-adik persiapkan. Dan penjelasan umum tentang seleksi CPNS. Dan terakhir sharing dan diskusi. Untuk pertama, formasi jabatan. Jadi formasi jabatan CPNS itu ini adalah bagian paling krusial ya adik-adik. Kan ini pengertiannya jumlah dan jenis jabatan yang dibuka oleh instansi pemerintah untuk diisi oleh calon pegawai baru. Jadi di setiap jabatan formasi yang diperlukan itu emang berbeda-beda. Dan kan sekarang dibagi formasi cum laude, biasa, putra-putri Papua, dan disabilitas. Jadi kita bisa masuk di bagian cum laude dan di bagian yang regulernya adik-adik. Jadi untuk sekedar informasi, teman-teman kakak yang se-universitas itu banyak yang memilih jurusan yang biasa atau reguler. Dan kakak kebetulan alhamdulillah bisa apply di formasi cum laude. Jadi apa sih Kak keunggulan dari formasi cum laude ini? Jadi FYI aja ya, Dek, pas yang di cum laude ini yang diterima adalah 10 orang yang pas kakak dan saingan kakak cuma 26 orang. Jadi kakak cuma bisa membuang 16 orang lagi. Dan kalau kebalikannya yang biasa itu yang dibuka itu emang 250-an atau 100-an orang lah. Tapi saingannya hampir 1.000 orang. Jadi kalau kakak 1:3 dan kalau yang formasi reguler itu bisa 1:5 atau sampai 1:20 gitu. Jadi emang berbeda-beda. Ada yang untung kalau ngambil formasi yang kumlot, ada juga yang untung kalau ngambil formasi yang biasa. Dan kalau kualifikasi pendidikan ini
itu berbeda-beda juga. Kalau daftar dosen wajib yang S2, tapi kalau yang daftar formasi yang S1, D3, D4 itu juga ada. Untuk penempatan itu tergantung penempatan dulu. Kalau kakak kan Kementerian PUPR ya. Kalau Kementerian PUPR itu harus menandatangani fakta integritas untuk bersiap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Tapi kalau adik-adik mengambil formasi atau apa di daerah Pemda atau Pemprov, itu sudah pasti ya. Kalau Pemprov Sumbar berarti cuma di ibu kota Sumbar, yaitu Padang. Cuman kalau ya di daerah berarti di Mentawai, Solo, Padang, dan lain-lainnya. Cuman yang ini adik-adik nggak perlu khawatir karena kementerian itu adalah perwakilan pusat untuk daerah. Jadi misalnya adik-adik ditempatkan di Aceh atau di Papua, itu adik-adik pasti akan ditempatkan di pusatnya Papua atau di pusatnya Aceh. Jadi bukan di pedalaman pelosok-pelosok itu ya adik-adik, tapi di ibu kota provinsinya. Dan kalau alokasi kebutuhan pegawai itu berbeda-beda tergantung instansinya Banyaknya. mau butuh berapa orang atau berapa personil ya. Lanjut, nanti mungkin kita banyak di bagian tesnya ya. Untuk hal-hal penting yang perlu dipersiapkan, dokumen persyaratan, dan materi dan berlatih mengerjakan soal. Jadi seleksi CPNS itu ada 3, administrasi, SKD atau seleksi kompetensi dasar, dan SKB, seleksi kompetensi bidang. Jadi seleksi administrasi itu ini sebenarnya beda-beda ya, adik-adik. Kalau yang PUPR maunya ini, kalau yang Pemda maunya itu, tapi secara umum seperti ini. Ijazah, KTP akta, foto, pas foto, CV. CV ini biasanya ada template dari BKN-nya. Dan ini kalau yang pilih kementerian yang nomor 5, surat pernyataan penempatan di lokasi manapun. Jadi, kakak kan daftar CPNS di Kementerian PUPR. Jadi Kementerian PUPR itu mewajibkan adanya TOEFL. TOEFL ini cuma ada di Kementerian PUPR, yang di kementerian lain tidak ada. Jadi emang tergantung instansi masing-masing ya adik-adik. Dan kalaupun TOEFL yang diminta itu tidak perlu TOEFL ITP atau TOEFL yang harus membayar 500.000, boleh yang prediction yang bayar 100.000, tapi lembaganya resmi. Untuk TOEFL kakak kemarin daftar di sini yang bisa cari adik-adik cari di Instagram ya. Banyak seperti ini contohnya, kakak ngambil dari Instagram go_kampung Inggris. Kakak cuma bayar 100 ribuan dan bisa mendapatkan TOEFL. Tapi untuk perlu diketahui, perlu hati-hati ya adik-adik untuk mengambil TOEFL preparation ini. Karena ada kasus kemarin yang memalsukan dokumen TOEFL-nya. Jadi dia sudah dinyatakan lulus sebagai CPNS 2021 angkatan kakak. Lalu dia didiskualifikasi gara-gara ketahuan memakai TOEFL yang curang. Jadi ada yang cepu gitu ceritanya. Jadi bilang melapor ke panitia bahwa si A ini punya TOEFL tapi palsu. Jadi gara-gara itu tidak menutup kemungkinan pastilah kebuka sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Jadi adik-adik harus jujur kalau masalah TOEFL. Untuk SKD itu terdiri dari 110 soal selama 100 menit. Jadi nanti yang dites pas SKD itu ada TWK atau PKM lah istilahnya ya. Terus TIU ini mengenai matematika, gambar, dan lain-lainnya. Terus TKP ini lebih ke kepribadian. Jadi untuk TWK ini sebenarnya cuman nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara itu sudah mencakup apa ya sudah dibatasin. Jadi adik-adik nggak perlu menghafal seluruh materi-materi PKN dasar itu. Nanti biasanya adik-adik bisa belajar di YouTube atau di buku, tapi kakak lebih saranin di YouTube sih. Jadi kan ada tuh konten kreator yang sudah mengupas soal-soal CPNS dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kakak itu belajar di YouTube dan di aplikasi untuk belajar CPNS. Kalau yang TIU ini masalah kebiasaan melatih soal. Ini kayak testan
yang ada gambar di balik-balik, yang ada apa ya namanya? Misalnya Ani lebih pendek dari Ina, Ina lebih tinggi dari Budi, yang kayak kayak gitu ya, Dek. Nah, terus yang masalah kepribadian, kalau saran sih, ini jangan jujur-jujur ngejawabnya. Cuman ada yang perlu dijawab secara lebih logika gitu loh. Bukan, kan kalau di perintah soalnya, jawablah sesuai dengan kepribadian Anda. Cuman ya, pilih-pilih dulu ya, adik, kalau mau milih jawaban-jawaban yang diperlukan. Harus sesuai dengan logika dan moral yang baik. Dan passing grade-nya itu TWK ada 65, 80 TIU, 166 TKP. Kalau maksimal nilai semuanya 500-an. Kemarin itu kakak dapat 434 dan kakak nomor 9 di Sumbar. Jadi sebenarnya susah-susah gampang sih. Dan ini kalau aplikasi yang tadi kakak bilang untuk latihan soal SKD, kakak ngambil di Instagram Ayo CPNS. Jadi ini kayak aplikasi kita membayar, kakak itu bayar cuma 100 ribuan untuk latihan-latihan soal. Jadi si Ayo CPNS ini udah merangkup soal-soal yang ada. Jadi untuk apalagi buat TIU tadi, kita harus rajin-rajin latihan soal. Ini penjelasan yang kayak tadi, PK. Dan ini contohnya pas SKD itu dan SKB dan SKD kayak gini ya, adik-adik. Jadi, di ranking lah dari nomor 1 sampai terakhir, dilihatkanlah nilai TWK, TIU, TKP, dan totalnya. Jadi, nanti adik-adik udah selesai menjawab semua soal, skor adik-adik itu bakal langsung keluar di live YouTube-nya PKN Padang. Jadi, ya begitulah ya. Dan untuk SKB sendiri, atau seleksi kompetensi bidang, itu sebenarnya ada dua. Yang satu, sama seperti SKD, atau Computer Assisted Test. Dan yang kedua itu tergantung kementerian atau lembaga atau instansi masing-masing. Kalau kakak di Kementerian PUPR, kemarin kakak ikut tes psikotes. Dan teman-teman kakak yang kementerian lain itu tes wawancara. Kakak sih bersyukurnya dapat yang tes psikotes, soalnya hasilnya kayak langsung keluar gitu loh. Jadi sehabis langsung selesai tes, nilainya langsung keluar. Kalau yang wawancara, itu berdasarkan lebih subjektif penilaiannya. Jadi kalau adik-adik pintar ngomong atau enak diajak membahas sesuatu, pasti nilai adik-adik lebih tinggi. Dan ada tes-tes lainnya, itu tergantung instansi yang adik-adik pilih nantinya. Dan bobot penilaiannya SKD itu 40% dan SKB itu 60%. Jadi bobotnya lebih besar di SKB ya. Dan di slide sebelumnya, kan misalnya ini 60% chat, ini 40%, yang ini 20%. Tapi adik-adik harus lulus passing grade di yang psikotes atau TPA dan lain-lain ini. Kalau tidak lulus, walaupun nilai adik-adik sebelumnya tinggi, tidak berarti adik-adik dinyatakan tidak lulus. Dan kejadian itu sangat banyak ya, karena yang tidak memenuhi passing grade yang psikotes, TPA, dan wawancara ini. Jadi sebenarnya ada juga sih kasus-kasus panitia-panitia wawancara ini curang untuk menilai. Jadi wallahu a'lam sih, semoga Dedet nggak ketemu sama orang-orang yang mewawancarai dengan curang tersebut. Dan sekian, kita masuk ke sesi itu ya, diskusi, karena lebih enak diskusi kayaknya. Semoga Kak udah memberikan sedikit arahan gitu ya Kak ya, sebelum kita masuk ke sesi diskusi Kak. Nah mungkin teman-teman langsung aja teman-teman semuanya ya, karena lebih enjoy dan ini ya dapat
dari diskusi malam hari ini. Mungkin kepada seluruh rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa dihidupkan kamera, yang lebih bagusnya hidupin kamera dan menyalakan mikrofonnya, atau kalau misalnya nggak terkendala jaringan itu bisa lewat kolom chat lagi teman-teman. Mungkin disilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Belum ada ya? Kakak mau nambahin satu lagi. Jadi kalau adik-adik yang mau daftar CPNS itu, yang pertama kali adik-adik lakukan adalah untuk mencari formasi dulu, sesuaikan dengan jurusan dan kualifikasi lainnya. Karena formasi ini sangat penting gitu loh adik-adik. Jadi kemarin tuh kita bisa lihat berapa orang yang sudah mendaftar di formasi ini. Misal adik-adik tahu ini adalah formasi favorit dan kemungkinan peluangnya untuk lulus itu kecil, jadi saran kakak dipindahkan ke tempat lainnya. Misalnya kan kakak ya di Kementerian PUPR itu ada bagian jalan, bangunan, dan kakak ini bidang manajemen. Kakak itu pilih bagian manajemen kan? Dan yang favorit itu misalnya bagian jalan. Adik-adik mikirnya di bagian jalan ini peluangnya itu udah kecil. Jadi adik-adik bisa pindah dulu ke bagian bangunan. Nanti kalau misalnya kementerian itu diperbolehkan untuk pindah formasi ceritanya. Jadi intinya itu masuk aja dulu sebagai CPNS. Nanti adik-adik bisa pindah ke formasi yang adik-adik inginkan. Jadi misalnya adik-adik lulus di formasi bagian bangunan, adik-adik itu bisa pindah nantinya ke bagian jalan. Jadi gitu sih, pemilihan formasi itu sangat penting. Apalagi di bagian formasi kumlot dan reguler. Kalau misalnya di bagian reguler itu kebanyakan orang, dan peluangnya untuk lulus itu sedikit, misalnya yang diterima cuma 10, tapi yang daftar 1000, berarti 1 banding 100 kan. Jadi lebih baik pindah ke formasi lainnya. Oke. Terima kasih mungkin tanya langsung nih ke hasil nonton pada malam hari ini. Itu dari pengalaman kakak sendiri kan, di tahun kakak kan, kalau dari sekarang ini kan untuk formasi lengkap itu belum keluar ya kak, untuk apa macam-macam formasi yang akan berpeluang di tahun itu belum keluar. Nah mungkin itu dari pengalaman kakak sendiri, apakah kurang lebih itu sama ya kak dari tahun sebelumnya gitu. Jadi bisa nggak sih kak kalau misalnya di kami sekarang itu lihat referensinya itu adalah di informasi kita 21 berarti ya kak ya. Gimana Tahun pertanyaannya? sebelum ini itu bisa nggak sih kak, kan kalau untuk sekarang formasi lengkap itu belum keluar kan, yang untuk itunya kak. Oke, yang mungkin kejaksaan udah keluar, tapi kan yang lain belum nih kak. Nah itu tuh Ya, kira-kira kami bisa nggak sih kak lihat dia itu apakah hampir sama setiap tahunnya? kami Ya itu pertanyaan dari aku dulu kak. sebenarnya adik-adik ini pembukaan untuk pendaftarannya ini berapa lama? Waktu untuk mendaftar CPNS-nya berapa lama? Untuk membuat akun sampai pendaftaran gitu? Kalau di rundown-nya berapa lama? Tahu nggak kakak? Nggak ngikutin soalnya. Oh, izin ya Kak. Hmm. Ini kalau di dari Kejaksaan sih udah keluar, tapi untuk rundownnya itu pengumuman seleksi itu 16 sampai 30 September. Untuk pendaftaran itu 17 sampai 6 Oktober. 17 Oh, September sampai 6 Oktober. Seleksi baru terus administrasi ya? administrasi Kak. Nanti akhir seleksi administrasi 9 Oktober. Hmm. Berarti lebih dipersempit gitu ya. Kakak itu mendaftar bulan Juni sampai bulan Juli
sampai Agus malah, kayak 1,5 bulan untuk mendaftar doang. Jadi pas itu kakak langsung udah keluar semua pengumuman formasi, kakak bisa lihat nanti di SSCASN itu nanti kelihatan berapa orang yang mendaftar formasi ini, berapa orang yang mendaftar formasi ini. Cuman nggak tahu lah ya kalau yang sistem sekarang. Tapi sih Jadi yang kayaknya hmm, dari apanya kan serentak ya Kak. Kalau iya. serentak sih itu pengumumannya hari ini Kak 16 September. Besok baru buka portal BKN-nya. Jadi kalau saran kakak tuh, adik-adik pikir apa, apa ya, cak riset sih, apa kementerian atau apa instansi yang favorit, adik-adik coba alihkan dulu. Cuman kalau saran pribadi kakak, tolong jangan ambil Pemda, karena atau Pemprov. Pemprov masih lumayan sih, cuman Pemda itu, misalnya formasinya cuman yang diterima itu cuma 2 orang, tapi yang daftar itu sampai ribuan gitu loh. Jadi dan keuntungan untuk mendaftar yang kementerian nih, kayak kakak. Kan kakak penempatan di Palembang. Kalau kakak dapat penempatan yang di Jakarta misalnya, berarti yang di kantor pusat kan, itu nanti kita dinasnya itu keliling Indonesia. Jadi ada yang ke Aceh sampai Papua. Dan untuk penyemangat adik-adik nih, kan kakak kementerian, kakak dikasih penempatan di Palembang. Jadi kakak itu megang 5 wilayah kerja, yaitu Babel, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Sumsel. Jadi untuk adik-adik perlu ketahui, kakak itu sering dinas ke 5 provinsi ini. Buat kerja ya adik-adik, sekalian untuk healing. Jadi enaknya itu kalau kementerian, kalau dinasnya itu bisa jauh-jauh. Cuman kalau adik-adik pilih Pemda atau Pemprov, ya bakal keliling provinsi atau keliling kota atau kabupaten. Dan kalau kementerian itu kan nanti ketemu teman-teman se-Indonesia ya. Itu ketemu bakal memperluas wawasan banget gitu loh adik-adik. Bertanya dulu ya ke teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya teman-teman atau yang membuka sesi diskusinya, itu bisa diupdate juga atau bisa. Oke, yang pertama nih dari Rama, mungkin silakan pada Rama, kalau bisa oke, makasih banyak Rama, silakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan untuk bertanyanya. Mau tanya Kak, kalau misalkan ya, saya kan Rama dari angkatan 2019, misalkan mau daftar CPNS itu apa perlu ijazah gitu? Apakah cukup dengan SKL aja, surat keterangan lulus, biar lolos seleksi administratif? Eh, Kalau misalkan kalau saya itu rencananya daftar di Kementerian ESDM seperti itu kan. SDM ya. Iya Kak. Gimana ya? Jadi kakak itu lulusnya bulan Januari dan bukanya bulan Juli kan. Jadi ijazah kakak udah keluar. Tapi lihat di kan ada persyaratan yang di BKN itu ya. Nanti adik-adik cermati banget 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 ya adik-adik. Soalnya banyak yang miss di bagian administrasi itu. Salah inilah, salah input inilah. Cuman kan keputusan untuk itu berbeda-beda. Jadi berubah-ubah lah setiap waktu. Nanti Rama cek-cek lagi ya sendiri. Kakak nggak tahu soalnya. Oh gitu Kak. Berarti untuk Mm-mm. di bagian awal itu seleksinya ya secara umum sama lah ya di tiap kementerian gitu ya Kak. Iya, insya Allah. Cuman kalau kemarin SDM kakak nggak tahu yang SKB part 2-nya kayak gimana. Oh gitu Kak. Soalnya kan Hmm, kalau SKL-nya udah terbit, cuman ijazahnya nanti pas udah wisuda gitu Kak. oh iya, Ijazahnya wisuda bulan iya. depan gitu. Gitu ya. Oh, iya. Oke Kak. Coba aja deh. Semoga berhasil. Siap. Ya Kak, makasih Kak. Sama-sama. Nah,
Gimana bisa dari teman-teman ada yang ditanyakan? Ini fasilitator kita itu merupakan apa ya? Dari konfirmasi seperti ini gitu ya. Jadi sharing pengalaman dan segala macam bisa ditanyakan teman-teman. Kakak mau nambahin satu lagi ya, kan ada tuh buku-buku misalnya di Gramedia, buku CPNS, seleksi CPNS atau lain-lain. Kalau saran pribadi kakak, nggak usah dibeli ya, deh. Soalnya lebih worth untuk latihan soal yang di aplikasi yang kakak tunjukin tadi. Bukan cuma ayat CPNS, tapi ada banyak lah aplikasi-aplikasi kayak gitu. Ada juga yang agak mahalnya, yang langsung materi, langsung penjelasan soal. Bahkan ada sampai guru bimbelnya kan. Saran kakak dibanding buku lebih mending yang aplikasi-aplikasi itu untuk media belajar. Terima kasih banyak Pak. Teman-teman yang ada lagi yang mau bertanya, teman-teman. Nah, dari awal gini. Oke, silakan lagi. Oke, makasih ya Tun. Mungkin ini nih Kak Fahmi, sebenarnya ini pertanyaan yang sering ditanyakan sih Kak, baik ke apa namanya, ke PNS yang udah existing dan yang mau mendaftar juga, ini juga banyak ditanyakan. Nah, kita pas melihat pengumumannya itu kan ada disebutkan itu jenjang pendidikan yang disyaratkan itu misalnya S1 manajemen. Nah, tapi itu tidak dirinci manajemennya manajemen apa, apakah itu manajemen keuangan kah, atau manajemen aset, atau manajemen perbankan. Nah, terkadang kan kita itu manajemen apa namanya, jurusan manajemen itu kan ada yang umum dan ada yang dia tuh sampai khusus gitu kan, ada manajemen perbankan misalnya. Nah, apakah teman-teman kita nih yang dari jurusan anggaplah S1 manajemen perbankan gitu, dia masuk ke formasi yang mensyaratkan tertulis di pengumuman itu hanya S1 manajemen aja gitu. Apakah kata diksi manajemen itu berlaku untuk semua manajemen atau gimana, Pak? Gimana, Kak? Gimana, Pak? Ini mewakilkan pertanyaan dari teman-teman nih, mungkin teman-teman pada malu-malu sih. Terima kasih ya. Jadi adik-adik sebenarnya itu adalah kelemahan orang PKN dalam membuat jurusan. Jadi banyak emang teman-teman kakak yang jurusan manajemen aneh-aneh itulah, kakak nggak tahu ya. Dan dia di administrasi gagal. Karena itu kelemahan BKN cuman sangat formasi jurusan-jurusan umum aja. Emang kalau minta S1 manajemen, benar-benar S1 manajemen. Kalau manajemen lain, gagal. Jadi emang itu sih kendalanya. Kalau adik-adik mau lebih lebih untuk apa? Lebih effortnya lagi, adik-adik bisa kontak ke orang BKN-nya langsung, bisa di Instagram BKN-nya atau di emailnya atau bisa bersurat lah. Karena emang banyak sih kasus-kasus kayak gitu. Bahkan misalnya ada nih S1 akuntansi. Dia lulusan D4 akuntansi. Dia mendaftar langsung out administrasi. Padahal cuma beda S1 dan D4 doang. Ya berarti kita emang dari awal kita harus kalau misalnya ada kita nggak tahu, kita coba cari sendiri atau enggak kita nanya langsung ya Kak ya ke yang berwenang Ya, ya. ya langsung nanya ke BKN-nya sih kayak. Ya ya mungkin ada teman-teman lain yang pengen nanya, itu satu udah saya wakilkan tuh pertanyaannya, mungkin ada yang masih apa namanya, masih belum dipahami atau bagaimana. Pagi ya. Oh, kakak mau nambahin satu nih. Misalnya yang terkait kementerian lagi ya, Dek. Kalau instansi adik kementerian, dan ada tuh namanya privilege wanita. Jadi, misalnya kan kakak di Palembang nih. Kan kakak asli Padang, asli Sumbar.
Jadi kalau kakak mau pindah ke Sumbar, itu bisa. Walaupun kakak sudah menandatangani fakta integritas bersedia ditempatkan di mana saja, kakak bisa pindah ke Sumbar lagi jika kakak nikah. Jadi buat privilege perempuan itu bisa mengikuti suami adik-adik. Cuman buat khusus perempuan ya, kalau yang khusus laki-laki itu sangat disayangkan, agak susah. Jadi kalau laki-laki itu biasanya sih boyong keluarganya ke tempat masing-masing. Yang menarik juga ya kayak untuk perempuan. Ya mungkin teman-teman ya, mungkin di sini kalau yang aku kayak dan teman-teman semuanya, mungkin di sini teman-teman ini emang ada nih yang kayak baru berminat gitu, untuk baru terpikir ya, terlintas di pikirannya untuk ikut CPNS gitu kak. Makanya mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum muncul gitu kan, dan harapannya tuh banyak nih teman-teman yang juga mungkin bisa sharing juga nih, teman-teman yang udah punya CPNS atau gimana, itu juga bisa sharing juga ya kak ya, biar kita sama-sama tahu nih sebenarnya CPNS seperti apa sih, karena mungkin nih teman-teman nih ada yang benar-benar dari awal Kak, untuk pikirannya untuk ikutin CPNS gitu. Iya. Ya, ya mungkin sebelumnya ada dari Ilham Sawabi sama Izin tanya kak, kan ini sama tadi kakak juga nyinggung tentang privilege-nya perempuan itu kan dalam konteks buat memudahkan dalam mutasi ya kak. Apakah benar juga di kementeriannya kakak itu untuk perempuan dalam artian jenjang kadernya itu lebih di maksudnya memiliki porsi tersendiri gitu kak dibandingkan persaingannya dengan laki-laki. Kan ada juga yang bilang kalau misalkan laki-laki dan perempuan itu untuk dalam konteks strukturalnya di kementerian bisa 1:3 kecepatannya. Misalkan laki-laki buat naiknya itu bisa 5 tahun, untuk perempuan itu lebih diprioritaskan bisa dipercepat 2 tahun gitu kan. Pak jawab ya. Jadi di kementerian atau sebenarnya dimanapun sih, kalau untuk jenjang karir itu, yang pertama tentunya skill. Jadi kalau adik-adik itu punya skill yang bagus dan terlihat oleh atasan, itu pasti jenjang karirnya tuh bakal bagus. Soalnya Direktorat Jenderal Jalan di Kementerian Kakak itu perempuan, satu-satunya perempuan. Terus Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang ada di sini itu perempuan dan nggak tergantikan udah berapa tahun. Jadi emang tergantung skillnya dulu sih. Dan kita nggak sama-sama tahu lah ya. Pengaruh orang dalam juga ada pastinya. Iya kak, maksudnya Kalau lebih ke kakak di tempatnya kakak juga memiliki porsi tersendiri gitu kak. Memang skill kan pertama ya skill, tapi maksudnya hmm, apakah memiliki apa ya kelas apa memiliki dikhususkan kuota gitu. tersendiri khusus perempuan untuk misalkan perempuan misalkan kayak kakak bilang tadi di kementerian kakak sekjen apa oh direktoratnya itu perempuan, apakah nanti juga dikaderkan lagi perempuan akan ada mengisi tempat penting di kementerian itu sih kan. Kalau masalah itu, kalau yang khusus perempuan sih nggak ada ya. Sejauh ini kakak lihat emang belum ada sih. Tapi emang lebih ke skill gitu sih dan lebih terlihat kalau adik-adik bisa memperlihatkan ke orang-orang, adik-adik itu bisa dan adik-adik itu mampu, bisa lebih cepat untuk naik jenjang karirnya. Cuman kalau adik-adik pintar tapi dipendam doang itu bakal nggak terlihat sama atasan dan bakal itu aja jabatan adik-adik. Dan kalau tadi yang Atun bilang itu ya, ya kan adik-adik ini masih muda ya, masih baru lulus semua. Jadi pasti ada pertimbangan buat mau masuk ke swasta dulu lah, barulah beberapa tahun lagi masuk PNS ya. Banyak sebenarnya yang kayak gitu. Kakak pun ngerasain, kakak itu pengen swasta dulu sebenarnya, atau multinational company dulu. Cuman alhamdulillah rezekinya di sini ya udah dilanjutkan dulu. Cuman emang kalau saran pribadi kakak dan
hati nurani kakak ngelihat teman-teman kakak yang kerja di swasta, di multinational company. Itu emang agak iri sih ya, adik-adik. Soalnya kan, misalnya di multinational company nih, kan kakak suka bahasa Inggris, bahasa Inggrisan ya. Jadi mereka tuh yang di multinational company itu kerjanya sama bule, terus kunjungan kerjanya bisa ke luar negeri. Dan misalnya rapat-rapat atau seminar-seminar gitulah ya, skala mereka itu lebih bergengsi gitu dibanding kementerian kan cuman bapak-bapak, ibu-ibu pejabat doang. Emang lebih variatif yang swasta sama kementerian, sama multinational company. Yang pertanyaan Ilham tadi udah aman nggak, Ham? Cuman bisa jawab sampai situ sih, Kak. Aman, Emang nggak ada khusus buat cewek-cewekan. aman Kak, aman. Aman. Hmm. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman ya di sini kayak di antara kita ini ya ada juga di teman kita yang udah jadi PNS gitu Pak, ya udah melewati lah tahapan CPNS ini tuh. Salah satu tuh dua di antaranya itu ada Ilham Sawaldi sama Algi ya. Mungkin juga bisa sharing nih Ilham sama Algi nih yang dari dua kementerian yang berbeda lagi ya. Sharing kepada teman-teman semuanya. Mana tahu di sini nih bisa membuka nih pikiran teman-teman yang lain terkait seleksi ini seperti itu. Karena pasti ada nih teman-teman yang ikut kegiatan ini tuh sebenarnya itu ingin tahu nih gimana sih sebenarnya jadi CSN itu gitu. Oke, silakan dulu pada lagi atau Ilham, silakan. Gua dulu atau Ilham dulu, Tun? Ya udah boleh lo dulu Ki. Oke. Makasih ya, Tun. Mungkin teman-teman ya menyambut yang disampaikan Atun tadi. Alhamdulillah kebetulan saya juga sudah menjadi CPNS, belum PNS. Saya Kak Fahmi nih yang udah PNS nih, cuman saya belum. Kebetulan dapat penempatan. Nah, itu dia. Kalau saya tuh kan dari sebelumnya kan dari ini dari sekolah kedinasan. Jadi kita tuh sistemnya langsung ditempatkan. Cuman pola kerja kemudian segala macam administrasi kepegawaian itu sama. Sekarang itu di Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, memang betul ya guys ya apa yang disampaikan sama Kak Fahmi tadi. Kalau mungkin kalau untuk kementerian itu memang dia jangkauan wilayah kerja itu memang lebih luas daripada di pemerintah daerah. Cuman masing-masing di dalamnya itu ada plus minusnya sebenarnya. Nah, mungkin kalau bagi teman-teman yang berminat untuk di dekat dengan orang tua, dekat dengan kampung, mungkin bisa memilih pemerintah daerah ya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, cuman dalam regulasinya itu tahun ini itu yang untuk pemerintah daerah itu hanya dibuka P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, itu memang sudah dikonfirmasi oleh Menteri Pan-RB ya. Jadi yang buka untuk CPNS itu memang hanya untuk kementerian. Yang mana kalau P3K itu teman-teman masuk P3K itu hanya bisa 10 tahun dan diperpanjang sampai 10 tahun. Jadi itu berdasarkan kontrak kerja, bukan sampai pensiun. Jadi dia setelah selesai kontraknya, kinerjanya mungkin tidak perform, dia tidak bisa diperpanjang lagi seperti itu. Nah, itu tapi selama dia masih masuk P3K nih misalnya, dia masih boleh daftar CPNS, dia masih diperbolehkan seperti itu. Nah, cuman itu kembali ke pilihannya adik-adik. Adik-adik apakah ingin mendaftar CPNS atau P3K itu silahkan. Nah, memang kalau untuk di kementerian itu keunggulannya yang pertama kita ditempatkan di instansi yang jangkauan wilayah kerja itu lebih luas. Jadi bagi ada teman-teman yang ingin berkontribusi lebih banyak itu bisa masuk kementerian. Nah, kementerian itu sendiri ya mungkin kalau dari segi penghasilan itu ini ya itu variatif. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, mungkin adik-adik bisa melihat nih di internet bisa dibanding-bandingkan yang mana nih kementerian yang mungkin tunjangannya lebih gede atau apa. Nah, PUPR sendiri nih tempat Kak ini lumayan nih adik-adik. Lumayan nih teman-teman nih. PUPR itu termasuk anggaran di APBN 2024 itu menempati urutan pertama ya. Itu kementerian yang se-Indonesia yang paling banyak anggarannya itu PUPR.
Karena kan mereka bikin jalan, bikin infrastruktur. Justru Kementerian Pertahanan yang di dalamnya itu ada TNI, Polri itu cuma menempati urutan kedua itu. Nah, jadi luar biasa bisa dibayangkan itu misalnya nih teman-teman masuk PUPR atau ESDM gitu kan ya. Nah, itu setiap perjalanan dinasnya itu pasti ada uang sakunya gitu. Jadi memang kementerian seperti itu. Nah, untuk khusus kementerian yang tidak punya perwakilan di daerah, macam Kemenkop UKM tempat saya berkantor sekarang ini, itu justru wilayah kerja itu memang seluruh Indonesia. Misalnya nih, memang seminggu yang lalu nih, misalnya nih, ini cuma mau cerita aja. Seminggu lalu ada kemarin ditugaskan ke Semarang, minggu depan ke Ambon. Nah, seperti itu. Jadi memang memang di wilayah kerja itu sangat luas ya teman-teman ya. Jadi bisa membuka peluang kita tuh pergi ke tempat-tempat yang belum kita tuju. Jujur saya pun belum pernah nih ke Ambon nih. Hanya karena gara-gara ditempatkan di sini nih di kementerian nih bisa ada kesempatan ke Ambon. Bisa dibayangkan tuh berapa tiketnya gitu kan. Nah, itu luar biasa. Nah, sebulan lagi belum tahu lagi nih kemana gitu kan. Nah, jadi bagi teman-teman silahkan persiapkan diri. Ini kesempatan yang luar biasa. Nah, mungkin Ilham Sawaldi nih yang berkarir di instansi pusat tapi ditempatkan di daerah. Nah, bisa nih cerita juga nih, bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, izin melanjutkan. Sebelumnya terima kasih banyak pada Kak Fahmi yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi bersama. Mungkin Kak Fahmi itu dari kementerian yang ditempatkan di kantor regional. Kalau Bang Algi itu di kementerian pusatnya langsung. Nah, kebetulan saya alhamdulillah di Allah berikan kesempatan untuk menjadi sekarang sudah PNS di kebetulan daftar CPNS 2019 masuk pandemi, merasakan itu penundaan yang cukup panjang, lanjut tes 2020 dan diangkat 2021. Nah, dan waktu itu saya masuk melalui jalur SMA. Nah, sedikit untuk adik-adik semua, di Kejaksaan sendiri itu juga sekarang buka untuk formasi SMA. Nah, i- Ya, sepertinya Ilham terkendala jaringan ya teman-teman ya. Kita tunggu beberapa menit dulu sampai Ilham join, dan teman-teman nih, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan itu silakan dipersiapkan pertanyaannya, atau boleh kalau misalnya mau di chat, di kolom chat aja kita bacakan pertanyaannya. nah, oke. Recording in progress. Oke, silakan Ilham. Jadi bentar. Lanjutkan. Nah, ini untuk SMA itu sekitar 4.000 4.000 kotanya, dan untuk S1 hukum yang untuk menjadi jaksa itu sekitar untuk jaksa itu kotanya sebesar 1.746. Nah, yang seperti Kak Fahmi bilang tadi, untuk kumlot itu ada 200 orang. Nah, untuk dan itu kualifikasinya S1 ilmu hukum dan S1 hukum. Nah, lalu untuk petugas barang bukti, kualifikasi pendidikannya meliputi D3 ekonomi, D3 manajemen, D3 teknik informatika, D3 akuntansi, D3 komputer,
D3 komunikasi, D3 sekretariatan, D3 humas, D3 perpajakan, D3 administrasi dan perkantoran. Nah, itu kuotanya 1.303 dan untuk disabilitas 100, Papua 43. Nah, untuk SMA itu ada 2 formasi, yaitu pengelola penanganan perkara sebanyak 2.027 dan penjaga tahanan 2.198. Nah, untuk kejaksaan sendiri ini bisa dikategorikan sebagai pembukaan yang cukup besar-besaran. Nah, bagi adik-adik semua, nah sebagaimana yang dibilang tadi, rasanya kalau di kementerian itu, kalau khususnya bagi saya yang masuk jalur SMA, ya mau tidak mau kita harus menerima ya penempatannya bisa jadi di ujung negeri yang namanya itu tetap Indonesia, bisa ya mengeksplor lah. Tapi kalau kecuali yang bilang ya sama disampaikan Kak Fahmi bahwa kecuali ada orang dalam ya begitulah. Bisa lah penempatan di tempat-tempat tertentu. Nah, dan satu hal yang walaupun yang disampaikan Bang Algi tadi bahwa PUPR itu memiliki anggaran terbesar nomor 1, tapi yang mendampinginya itu adalah kejaksaan gitu. Nah, mungkin bagi adik-adik, memang kalau dipikir untuk jadi aparatur sipil negara dibandingkan dengan yang lain memang jauh mungkin kalau dilihat kesejahteraannya yang non ASN seperti pegawai-pegawai swasta lainnya. Tapi kebanyakan orang kenapa memilih pegawai negeri karena lebih memikirkan jangka panjang. ASN itu bisa dikatakan walaupun tidak banyak, tapi dia pasti mendapat misalkan kalau swasta kan tergantung kinerja kita. Kalau bagus kinerja kita, target tercapai, ya gaji dibayarkan, bonus dapat. Tapi kalau misalkan kinerja turun, otomatis kita juga di demosi atau sebagainya. Tapi kalau di PNS atau ASN itu per bulannya apa segala macam kita mendapatkannya konstan dan pensiunan juga dapat. Itu kebanyakan orang mengapa memilih untuk masuk di ASN begitu. Itu pengalaman yang dapat saya sampaikan. Nah, dan satu hal, apapun dimanapun nanti tidak misalkan ada yang lulus atau melamar dimanapun itu yang namanya kementerian dan pastikan itu akan ada apa ya nilai baiknya. Oh mungkin di sini kayak penempatan saya sekarang itu di Kabupaten Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan yang notabene kita dari Sumatera Barat dari 2 pulau yang kita langkaui Pulau Jawa lalu masuk ke Sulawesi. Nah, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan ya silahkan. Dan tentu yang lebih senior kepada Kak Fahmi yang lebih berpengalaman. Mungkin sekian, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Ilham ya. Kayaknya ada pertanyaan nih dari Uli ya, dari sekitar Uli ya. Kepada Uli di sana. Assalamualaikum. Makasih ya, Tun. Sebelumnya makasih banyak untuk Kak Fahmi udah nyempetin waktunya untuk sharing sama kawan-kawan ya, Kak. Di sini Uli mungkin mau nanya, Kak, dari tadi kan Kakak kayak kasih tip gitu, tips-tips untuk ngejalanin CASN ini. Nah, Uli mau nanya, Kak, selama Kakak jalani tes CASN itu, Kak Fahmi punya nggak kendala-kendala yang mungkin itu bisa dihindari gitu, yang eh, sebenarnya bisa dihindari tapi waktu itu Kak ngerasa duh kok kayak gini ya kayak gitu, mungkin itu sih Kak yang Uli tanyain. Kasih. Uli apa ya kendala? Hmm, Sejauh ini sih kemarin itu nggak ada sih. Cuman
satu kendala ada sih yang pas kemarin itu tentang waktu untuk tes kakak itu terlalu lama gitu loh. Jadi kakak lulus Januari, kakak jadi pengangguran sampai Desember gara-gara ngurusin CPNS yang lama banget proses pendaftarannya. Cuman kalau yang masalah untuk proses tes-tes itu selama adik-adik nurut dan patuh sama ketentuan-ketentuan dari BKN-nya, insya Allah aman sih. Kakak nggak menemukan kendala-kendala sebelumnya. Alhamdulillahnya sih gitu. Gimana Uli, dari Uli ada pertanyaan tambahan? Oh, Patun. Makasih Kak Fami. Iya, makasih juga Uli. Nah, ini juga ada nih Kak di kolom chat ya Kak, dari yang nggak tahu dari siapa nih. Nanti aku bacakan dulu Kak. Selamat malam Kak Fami dan Fatimah. Bertanya untuk persiapan pribadi Kakak nih Kak untuk SKB itu dari mana aja ya Kak? Ya, ini khusus untuk SKB ya Kak. Jadi kan SKB itu ada dua ya tesnya. Yang pertama yang berdasarkan komputer kayak tes SKD itu bisa adik-adik pelajari kan sesuai bidang masing-masing ya. Kakak bidangnya tentang manajemen konstruksi, jadi kakak carilah yang pasal-pasal. Biasanya SKB itu tentang emang lebih berkaitan dengan pasal-pasalnya itu ya, sama teknis sih juga. Cuman kakak gara-gara manajemen konstruksi kakak bahas tentang pasal-pasal doang sih lebihnya. Terus kan yang masalah tes keduanya SKB nih, kan kakak dapat bagian psikotes. Teman-teman kakak wawancara dan lain-lain sebagainya. Yang pas psikotes itu kakak persiapan, kakak sampai ke psikolog untuk belajar-belajar. Ternyata itu sama sekali tidak berguna. Jadi yang misalnya adik-adik dapat soal SKB-nya yang psikotes, adik-adik cukup bahas-bahas soal yang mirip TIU. Soalnya kakak pas psikotes lebih banyak soal matematika, analisis gambar. Ya, jadi begitulah ya adik-adik. Yang untuk SKB sendiri ya tergantung bidang masing-masing ya. Mungkin kakak juga, kalau bidang teknik sipil mungkin kakak bisa bantu. Cuman kalau bidang manajemen, akuntansi, kakak juga kurang tahu masalah itu. Oke, makasih nih Kak atas jawabannya. Gimana nih teman-teman terkait pertanyaan SKB tadi? Mungkin ada pertanyaan tambahan gitu kepada Kak Fahmi atau gimana? Atau ada dari teman yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Oh, biasanya sih ada kisi-kisinya, cuman kisi-kisinya itu terlalu general gitu loh, adik-adik. Jadi misalnya kita belajar sesuai kisi-kisi yang general itu, adik-adik bakal kecapean, soalnya materinya sangat banyak. Kalau saran kakak mau SKB itu, adik-adik carilah senior yang sudah lulus, tapi jangan yang lulusnya yang jauh di sebelum adik-adik. Cuman misalnya yang 1 tahun lulus sebelum adik-adik tuh, tanya apa soalnya. Jadi kalau masalah bahas kisi-kisi doang, itu bakal agak rancu. Soalnya kadang yang bikin soal itu kayaknya nggak terlalu lihat kisi-kisi juga deh. Dan soal itu biasanya juga berulang dari tahun ke tahun. Dan sekitar fakta unik juga ya, kakak kan dapat bocoran soal dari tahun sebelumnya, dari senior yang lulus tahun sebelumnya. Dan ternyata soal untuk yang kakak benar-benar mirip hampir 80%. Jadi emang lebih baik tanya ke senior yang udah lulus PNS sebelumnya. Oke, tips yang bagus juga kayak berarti bertanya kepada senior yang lulus di tahun sebelumnya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ada yang bertanya itu dari Mutiara Winanda. Silakan pertanyaannya. Halo, selamat malam. Terima kasih kesempatannya Tiara Beatunisa. Kak, ya izin nanya untuk yang tadi kan kakak bilang kakak manajemen konstruksi ya, bener kan? Untuk itu persiapan untuk masing-masing penempatan itu ada beda-beda nggak Kak? Soalnya kan tadi kakak bilang yang buat kakak tes SKB yang kedua itu kan maaf, psikotes, sedangkan yang lain wawancara. Itu kalau seandainya nanti masuknya lebih ke Pemda, apakah bakal dikasih psikotes juga, apa beda gitu Kak?
Kalau seingat kakak, Pemda itu nggak tes SKB kedua lah, kalau nggak salah ya. Jadi SKD lolos, SKB lolos langsung rankingan. Nggak ada tes keduanya. Khusus kementerian aja emang. Kalau Pemda Pemprov langsung lolos. Oke, makasih Kak. Dan plus minusnya itu sih saingannya kalau di Pemda itu sangat-sangat banyak. Kakak mungkin kalau daftar di Pemda kayaknya nggak lulus. Soalnya saingannya susah-susah semua. Dan plus minusnya ya dekat dengan orang tua sih. Dan kakak mau nambahin plusnya lagi, dan ini kan masalah agak sensitif ya, masalah keuangan, masalah gaji. Kan banyak orang bilang ya, kalau PNS itu gajinya pas-pasan, atau lain-lain. Jadi adik-adik kalau mau kaya itu, ya harus ke kementerian sih kayaknya, kalau mau ambil uang yang lebih banyaknya. Soalnya kalau Pemda itu, kan PNS ini gajinya gaji pokok, tunjangan, uang makan. Kalau uang makan jelas ya sama gaji pokok. Itu tergantung golongan. Kalau tukin ini, tunjangan kinerja ini tergantung instansi. Kalau instansi Pemda itu lebih kecil dari kementerian. Dan selain itu, kalau kementerian kan ada dinas luar. Dinas luar itu kan ke seluruh Indonesia itu ya. Kalau Pemda mungkin juga ada, cuman uang dinasnya itu ada uang harian namanya. Uang harian di Pemda itu nggak sebanyak uang harian di kementerian. Jadi kalau adik-adik emang lebih pengen mau ningkatin pemasukannya, adik-adik bisa kok kayak di PNS. Gaji kakak pun sama malah sama orang Pertamina. Itu loh penyemangat ya, bukan sombong atau bagaimanapun. Jadi, pilihlah kementerian. Nggak tahu sih, tergantung adik-adik. Keputusan ada di tangan kalian. Tips yang menarik juga dan bisa dipertimbangkan gitu ya kalau terkait gajinya kan. Nah, Oke, benar. kecuali Tadi- Pemda DKI. Jadi kalau mau DKI itu itu paling sulit deh kayaknya. Kalau mau cerita kan kakak PUPR kementerian ya. Kalau PUPR apa DKI itu baru jadi CPNS saja 20 juta udah di tangan. Emang seketat itu kalau DKI Jakarta. Menarik ya, teman-teman. Sebanding lah ya antara usaha sama apa yang Betul, didapatkan. betul. Saingannya susah pun DKI. Oke. Oke, teman-teman masih ada yang ingin bertanya nih teman-teman. Silakan mungkin kita bisa maksimalkan sampai jam 9 lewat 10 dulu ya untuk sesi diskusi kita pada malam hari ini teman-teman. Silakan yang ingin bertanya. Yang malu-malu bertanya itu bisa langsung di Apalagi ya. ada tambahan pertanyaan tadi. Kalau bisa kan langsung dijawab aja Kak. Jadi untuk gambaran kalau nggak salah kakak itu daftar di bulan Juni, itu pendaftarannya 1,5 bulan dan seleksi administrasinya lulus di Agustus. Dari Agustus kakak nggak ngapa-ngapain, cuman belajar. Dan SKD-nya itu kalau nggak salah bulan Oktober apa akhir September ya. Terus SKB-nya Desember dan SKB keduanya juga Desember akhir. Dan Desember apa akhir akhir Desember banget itu pengumumannya langsung. Dan dari Desember itu kan kakak udah dinyatakan lulus, kakak masih menganggur 3 bulan sebelum kakak masuk ke PUPR. Jadi kalau ditotalkan dari Juli sampai Maret, hampir 1 tahun ya untuk prosesnya. Cuman kalau yang sekarang nih kakak lihat itu agak cepat, cuman 2 minggu kan waktu pendaftarannya. Dan lebih enakan gitu sih adik-adik. Soalnya kan banyak itu itu nih. Misalnya kakak kan daftar PNS, kakak pasti daftar BUMN lain-lain juga dong. Kalau adik-adik misalnya udah lolos di perusahaan-perusahaan lain ya, CPNS ini bakal nggak kelirik lagi.
Nanti Maret 2024 pengusulan NIP-nya, Kak. Oh, kalau berarti Maret juga masuknya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi? Oke, mungkin kalau nggak ada yang ingin bertanya ya, Kak, dari Kak Fami, mungkin kita bisa silakan dulu Kak, untuk closing statement-nya pada malam hari ini. Untuk closing statement dari pendapat pribadi kakak, karena adik-adik semuanya masih muda, dan sebenarnya itu berbeda-beda sih setiap orang. Kalau adik-adik masih mau untuk mengembangkan diri, ya jujur-jujur aja kalau di kementerian atau PNS itu kerjanya banyak monoton emang adik-adik. Dan kakak lihat kalau yang teman-teman kakak yang kerja di BUMN atau di multinational company itu emang lebih sangat-sangat berkembang kalau kita di kementerian. Soalnya dari segi level aja ya, kalau di mancanegara dan Indonesia, kita sama-sama tahu Indonesia itu masih tertinggal dalam bidang SDM. Jadi kalau ada adik yang masih muda dan masih mau mengembangkan diri, silahkan untuk daftar, skip dulu CPNS-nya atau bagaimana. Cuman kalau saran kakak, CPNS itu nggak seburuk di mata orang-orang itu loh. Kita juga bisa explore seluruh Indonesia dan mengembangkan diri. Dan gaji, untuk masalah gaji masih aman lah ya, kalau nggak terlalu foya-foya. Jadi berbalik lagi ke diri adik-adik sendiri, adik-adik ini tetap mau mendapatkan pekerjaan yang tetap, kokoh untuk jangka panjang, atau mau explore dunia dulu di bidang-bidang lain. Dan untuk kalau memang mau menetapkan hati di CPNS, silahkan riset-riset dulu. Dan yang paling penting itu riset formasi ya adik-adik. Kan yang seperti kakak bilang sebelumnya, ada formasi yang dibutuhkan 10, tapi orang-orang cuma daftar 26. Ada formasi yang dibutuhkan cuma 1 orang, tapi yang daftar 1.000 orang. Adik-adik harus pintar membaca formasi kebutuhan instansi masing-masing untuk memperbesar peluang kelulusan di PNS-nya. Boleh, boleh. Oke, mungkin ini ada yang ya boleh ya, silakan. Halo ya. Halo, izin open mic ya. Pertanyaan terakhir nih Kak, kalau seandainya nanti di masa depan gitu ya, kita kepikiran buat yang Kakak ngomong barusan, kepikiran untuk mengembangkan diri, karena Kakak barusan ngomong kan pekerjaan buat di kementerian tuh agak monoton gitu kan ya. Eh, Konsekuensi selain yang tertera di kontrak untuk mengundurkan diri sebagai CASN itu tuh nanti di masa yang akan datang tuh bakal di blacklist apa gimana ya Kak? Kalau adik-adik udah pernah daftar PNS dan Iya. resign, nggak bisa daftar lagi. Itu sih konsekuensinya. Oke. Cuman kalau mau emang habisilah masa mudamu baru daftar PNS. Sebenarnya baiknya sih gitu. Cuman ya kakak, alhamdulillah rezekinya dapat PNS duluan. Ya bisa explore lagi. Jadi kakak tuh sebenarnya masih pengen sebenarnya kerja di tempat lain. Soalnya teman-teman kakak itu jadi mau ada fakta kakak itu termasuk yang paling kecil gitu loh di PNS. Teman-teman seangkatan kakak itu udah bapak-bapak, ibu-ibu. Soalnya mereka udah kerja dulu di tempat-tempat sebelumnya. Jadi kayak emang kakak termasuk yang paling cepat masuk PNS-nya. Masih kurang ilmunya sih juga. Cukup ya Kak ya, dari kakak cukup Kak. Oke. Izin Tun. Oh iya, boleh, silakan. Mungkin menyambung dari yang disampaikan Kak Fami tadi, kalau
kalau pilih masalah pilihan teman-teman tuh terserah ya mau pilih di mana gitu kan. Nah, tapi kalau untungnya tuh kalau Kak Fahmi nih kalau dia waktu Kak Fahmi masuk kan itu kan umurnya kan masih muda banget tuh. Nah, di kita kan kalau di PNS itu kan ada kenaikan jabatan gitu kan, menjadi pejabat eselon 4, 3, 2, 1 gitu kan. Bahkan nanti ketika kita masuk PNS itu di usia muda gitu kan, kita perform, kita kerjanya bagus, kita juga disayang sama juga melanjutkan pendidikan gitu kan. Sekarang itu kalau untuk mekanisme pemilihan jabatan pejabat itu sudah dilakukan dengan mekanisme seleksi, teman-teman. Jadi kita semua itu punya peluang yang sama, asalkan kita punya kompetensi gitu. Bisa dibayangkan kita tidak punya kompetensi, tapi kita mau jadi pejabat itu kan nggak mungkin ya. Nah, jadi ketika teman-teman masuknya di usia muda, ya seperti Kak Fahmi ini bisa jadi Kak Fahmi ini salah satu calon nih teman-teman, jadi calon dirjen bina konstruksi ini di masa depan karena syaratnya untuk masuk bisa seleksi jabatan itu ada minimal kepangkatannya itu apa namanya dia harus mencapai mencapai golongan tertentu gitu. Nah, tentu semakin cepat kita masuk, tentu kita akan semakin cepat untuk bisa naik pangkat lebih cepat seperti itu. Mungkin itu kalau ininya. Ini Kak Fahmi ini calon dirjen ini. Aduh, Dirjen PU ini. Ini saya mungkin mengaminkan. 10-20 tahun lagi nih mungkin bisa kita lihat Kak Fahmi ini di TV nih guys. Masya Meresmikan Allah. tol ya. Ya mungkin sekian. Yang tadi juga udah di ya sama Kak Fahmi nih terkait sesi Kopaskar kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman semoga apa yang telah diberikan oleh fasilitator kita dan sharing-sharing juga nih dari teman-teman yang udah lolos tahap CPNS itu sendiri dari Algi, dari Lamsawagi dan mungkin ada teman-teman yang lain ya yang belum berkesempatan untuk berbicara untuk sharing kepada teman-teman yang lain juga. Nah, mungkin sebelum itu tutup ya teman-teman, mungkin kita bisa open kamera dulu. Kita akan masuk sesi dokumentasi sebelum ditutup banget nih. Oke, silakan bagi teman-teman yang bisa open kamera, kita open kamera dulu untuk sesi dokumentasi. Mungkin sesi dokumentasi bisa ditolong oleh saudara Algi. Bisa, saudara Algi? Boleh ya? Oke, dihitung nih sama tangan teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup, teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah datang ke room ini untuk mendengarkan sharing-sharing kita pada malam hari ini. Semoga di lain waktu itu masih ada kesempatan lagi buat teman-teman bersama Mas Syadik ya, yang akan mewadahi teman-teman semuanya dalam ya memperbaiki atau menambah ilmu lah untuk teman-teman semuanya. Mungkin di sini saya Fatira Beatrice selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dan berterima kasih banyak kepada fasilitator dan seluruh teman-teman yang ada pada malam hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.